Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Akfinan Imawati, mahasiswa Informatika Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi tentang OSI Layer. Ini dibuat sebagai tugas dari Bu Nisa Dwi Septiani, Sarjana Komputer Magister Sains, dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu OSI Layer? Kalau belum tahu, simak videonya sampai habis ya. Selamat menonton! Setiap komputer dalam jaringan memiliki masing-masing cara untuk berkomunikasi. Misal, komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan. Maka dari itu, dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Kemudian, ISO International Standard Organization menetapkan standar OSI Layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol. Standar OSI Layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan dengan perannya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dalam konsep OSI Layer. Lapisan ke-7, Application Layer. Application Layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Lapisan ke-6, Presentation Layer. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Lapisan kelima, Session Layer. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan, layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh, protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lain sebagainya. Lapisan keempat adalah transport layer. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang. Keempat, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Yang kelima, dengan layer ini data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Lapisan ketiga ialah network layer. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Lapisan kedua adalah data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut memungkinkan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koneksi kesalahan, pengalamatan hardware pada MAC, address, dan flow control. Lapisan yang pertama, physical layer. Layer physical pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik seperti kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Itulah tadi sedikit pemaparan materi OSI Layer dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.